di sore hari ini Ibu N. Parapak dan juga Pak Jonathan akan menolong kita untuk memahami tentang toxic family ini. Sebelumnya kita akan membuka acara ini di dalam doa. Saya minta Bapak Jonathan untuk membuka kita dalam doa. Silakan Pak. Baik, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu, yang mengasihi kami semua, baik yang akan berbicara maupun yang mendengarkan. Kami merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam hidup kami menghadapi begitu banyak masalah. Kami tahu firman-Mu selalu memberikan ya petunjuk kepada kami. Dan karena itu ya Tuhan, kalau kami akan berbicara tentang masalah toksis di dalam keluarga, kami ingin juga belajar dari firman-Mu dan sharing dari pengalaman masing-masing. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, akan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya sesi pada sore malam hari ini menjadi berkat bagi kami karena dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan sendiri. Kiranya apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami menantikan berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Ya, sedikit informasi tentang profil dari kedua narasumber kita di sore hari ini. Ibu N. Parapak adalah ya pemerhati keluarga dan juga penulis buku-buku tentang permasalahan keluarga. Begitu juga dengan Bapak Jonathan Parapak, selain sebagai rektor dari Universitas Pelita Harapan, beliau juga tentu bersama-sama dengan Ibu untuk menangani ya atau menjadi pembimbing mungkin untuk keluarga-keluarga masalah di dalam kehidupan mereka. Mungkin itu sedikit perkenalan singkat. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak atau Ibu untuk silahkan. Baik. Kami boleh minta tolong Sheikh. Iya, selamat malam ya. Dan mohon di-share screen dari sana, ya dari yang host. Jadi judul kita kan ini mengenai ya toksis yang terkait dengan keluarga. Tentunya kita semua menghadapi masalah-masalah keluarga dan banyak ya ragamnya. Tapi sore hari ini kita akan khusus untuk ya sharing atau berdiskusi ya mengenai toksik dalam keluarga. Dan kiranya ya dengan diskusi ini akan menolong kita semua untuk ya sungguh-sungguh memahami apa yang terjadi dalam keluarga kita. Jadi ya apa yang kami sajikan ini baik itu merupakan satu pengamatan dari pengalaman dan juga dari ya melihat kepada teman-teman di sekitar kami. Ya jadi ya mari kita mulai dengan apa sih sesungguhnya ya toksis dalam keluarga itu. Silakan. Mungkin bisa diperlihatkan slide pertama ya. Ya. Itu bukan yang pertama ya. Yang ke atas. Oh, ini kayaknya kepotong ya. Ya, silakan. Oke. Oh ya, oke. Oke, lanjut ya. Yang berikut. Yang berikut. Kalau kita membayangkan, apakah kita akan sampai hati untuk dengan racun dalam botol menghabisi nyawa dari anggota keluarga kita? Pasti tidak kan? Iya. Tetapi dalam interaksi kita dengan keluarga, kadang-kadang perilaku kita dan kata-kata kita membunuh potensi, merancuni kepribadian dari orang yang seharusnya kita bina dan kasihi. Next. Ya dah. Kalau kita lihat ada beberapa ciri dari toxic family. Kita akan lihat cirinya dan kita akan lihat juga dampak dan sedikit mengenai bagaimana
bisa diperbaiki. Ya, kita semua pasti dalam kehidupan keluarga itu mengkritik, ya khususnya anak-anak yang masih sedang bertumbuh, kadang-kadang kita memakai kata-kata yang benar-benar mengkritik tajam dan menjatuhkan semangat dia. Ya, oleh karena ini hal itulah yang salah satu yang menimbulkan ya toksik di dalam keluarga. Contoh misalnya ya, kita mungkin lagi capek, terus kita menumpahkan frustrasi kita karena bilang, goblok kau, itu aja nggak bisa, mau jadi apa kau? Bayangkan kalau seorang anak digituin, pasti semangatnya akan habis, dan itu ya sangat merugikan. Jadi apa yang bisa kita katakan yang lebih positif ya, misalnya anak itu sedang bergumul dengan matematika ya, mungkin kita bisa mengatakan, ya setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda ya, sayang ya, mungkin kamu kan pintar sekali melukis ya, atau kita berusaha berempati ya, ya waktu papa masih kecil ya, matematika nggak segampang itu ya. Jadi janganlah mengkritik yang menjatuhkan atau yang merusak, tetapi berilah pandangan-pandangan yang memberi semangat, yang positif, supaya ya anak kita atau keluarga kita benar-benar menikmati kehidupan keluarga yang bahagia. Next. Yang berikut. Yang berikut. Jadi bagaimana kita harus memandang anggota keluarga kita ya? Sudah tampil. Ya, oke. Kalau kita cara memandang anak dan anggota keluarga yang lain, ya kita harus lihat bahwa mereka memang fit di mata Tuhan ya. Ya, Tuhan sudah menciptakan mereka masing-masing khas ya. Masing-masing dari mereka diberi karunia khusus ya. Kalau kita lihat Mazmur 139, kita lihat oh ya, ini kan mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Kristus memberi nyawanya untuk mereka. Jadi kita memandang keluarga kita bukan hanya bikin kesal banget itu ya, tetapi kita lihat ini orang yang diciptakan oleh Tuhan dan Kristus mati bagi dia, jadi dia sangat berharga. Next. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi ya, ini dari Roma itu, Roma 14 ayat 15. Jadi ini memang masalah makanan ya, tapi kadang-kadang dalam keluarga hal kecil pun bisa membuat kita menyakiti anggota keluarga, padahal Kristus telah mati untuk dia. Oke, apalagi ya Pak yang menjadi ciri-ciri dari keluarga toksik? Ya, daripada itu. Jadi ini kan biasanya kalau kita berhadapan dengan orang yang bermasalah, yang kita pikirkan itu adalah orangnya. Kita pokoknya semangat untuk ya kamu salah dong, mengapa kamu berbuat gitu. Padahal sesungguhnya yang penting adalah apa sih masalahnya, kita harus fokus. Jadi kadang-kadang kita akan mengatakan, kok kamu selalu benar ya, punya otak enggak ya, itu menyerang orangnya. Padahal misalnya contoh ya, mungkin anak kita diberi tugas untuk cek aqua ya, terus kita seharusnya fokus pada masalah ya. Dan kalau bisa ada semacam rumusan di mana kita mengatakan apa yang menjadi perasaan kita, apa masalah dan apa yang kita harapkan. Jadi misalnya kita bisa mengatakan daripada menyerang dia, tolol kok lupa melulu, kita bisa mengatakan saya merasa khawatir ya kalau kamu lupa atau kalau lupa ganti aqua. Jangan ya lupa, jangan sampai dilupa setiap pagi hari. Ya, bisa tolong slide berikut. Terus cara yang kalau kita lanjutkan mungkin agak sulit mengikuti slide ya, jadi kita mungkin mengikuti ini. Kalau pesan firman Tuhan yang berkaitan dengan jangan menyerang pribadi orang. Ya, itu pesan dari firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ya firman Tuhan itu menekankan supaya kata-kata kita itu membangun, memberikan kesejukan, bukan yang merusak gitu. Kalau ciri toxic family yang ketiga adalah tidak adanya empati. Jadi anggota keluarga merasa tidak mengerti. Ya, misalnya saja ya, bayangkan saja kalau ada anak yang baru putus pacar, ya, terus dia pulang, terus dia cari orang yang bisa mengerti dia, terus mamanya justru bilang, syukur deh, dari dulu kan aku nggak suka cowok itu ya. Dan kenapa sih kamu nggak diet dan merawat kulit, kamu bisa lebih cantik. Jadi justru pada saat orang down, ya tidak diberi pengertian, tetapi diberi nasihat, dan justru kalau kita lihat yang berikut, boleh diteruskan, justru yang diharapkan orang adalah bahwa kita berada di gelombang emosi yang sama. Jadi lebih baik kalau dia mengatakan, seperti apa dampak dari kata seperti itu ya, mamanya nggak ngerti sama sekali dan syukur. Dampaknya apa kira-kira? Perasaannya apa ya? Ya pasti dia akan sangat kecewa dan mungkin akan melihat kepada dirinya itu sebagai orang yang tidak berharga. Ya, jadi sebetulnya banyak dari dampak yang kita lihat dari family yang toxic adalah menggerogoti harga diri ya, sehingga orang yang mempunyai potensi, mungkin potensi itu tidak dikembangkan dan justru merasa sangat minder ya. Jadi seharusnya kalau berempati, ya kamu sedih, aku juga sedih seperti baby ini ya. Jadi aduh kecewa sekali ya kalau kita mengharapkan masa depan dengan seseorang terus terjadi seperti ini. Ya, yang berikut. Next. Kalau kita lihat ada Amsal ya yang mengatakan, mungkin Bapak bisa baca pesan firman Tuhan untuk kita dari Amsal 25 ayat 20. Di situ menyanyi nyanyian untuk hati yang sedih seperti cuka pada luka. Amsal 25 ayat 20. Jadi seharusnya kita berusaha berada di gelombang emosional yang sama dengan orang yang menderita ya. Jangan kita bilang, ayo happy-happy aja ya, padahal dia masih dikuasai oleh emosi yang kuat. Next. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri juga memasuki dunia kita dan ikut merasakan kelemahan kita. Jadi ada unsur yang mirip-mirip empati ya, menghayati ya. Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi apakah kita turut merasakan pergumulan anggota keluarga kita atau kita terlalu sibuk di dalam dunia diri kita sendiri. Jadi itu sedikit mengenai empati. Next. Jadi sebetulnya ada pesan firman Tuhan mengenai ini juga ya. Dalam Roma 12 ayat 15. Ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya, jadi jangan sampai kita di gelombang emosi yang berbeda ya dari orang itu, sehingga dia akan merasa tidak dimengerti dan merasa ditolak, dan mungkin justru cari di luar keluarga tempat di mana dia dimengerti, dan jangan-jangan itu kelompok orang yang belum tentu bagus pengaruhnya. Ya, oke, yang berikut Pak apa itu ya? Ciri toxic family. Ya, ini yang terjadi sering sekali ini adalah dalam keluarga. Kita membanding-bandingkan, misalnya kalau anak pertama itu hebat maju juara 1, tahu-tahu anak yang kedua misalnya ya kok nggak bisa, langsung kita mengatakan kok kamu nggak bisa seperti kakak kamu gitu ya. Ini kan akan mematikan semangat dibanding-bandingkan dengan kakak gitu. Bisa juga menimbulkan kebencian ya, seperti dalam keluarga Yusuf ya, di mana dia dimanjakan dibanding dengan yang lain, dan akhirnya mereka sampai sangat marah dan cemburu dan membenci dia ya. Padahal seharusnya kita menghargai khasnya setiap anak ya. Kalau salah satu yang saya suka lakukan pada anak-anak kami adalah
pegang jarinya dan mengatakan, kamu diciptakan khas, tidak ada orang lain yang diciptakan Tuhan yang sama dengan kamu. Jadi jangan kamu merasa harus menjadi fotokopi dari orang lain. Kembangkanlah kekhasanmu demi kemuliaan Tuhan. Jadi dalam gambar ini, slide ini kelihatan fingerprint itu semua beda-beda. Ya, karena itu kita harus ya secara berhikmat kalau bisa menemukan ini talenta-talenta yang Tuhan karuniakan itu apa. Ya, kalau kita lihat slide berikut, kalau bisa, ya kita lihat di sini 2 bunga ya. Yang satu adalah anggrek bulan, ya. Itu indah sekali, ya. Tetapi tidak ada wanginya ya. Kalau mawar, ya tidak tahan lama seperti anggrek bulan, tetapi harum. Jadi masing-masing mempunyai khasnya. Jadi Tuhan adalah pencipta kita dan dia menghargai kebinekaan. Next. Sambutan. Yang berikut. Ya, saya ambil lagi. Kalau kita lihat ini masih berkaitan dengan bagaimana kita harus menghargai perbedaan antara anak dan jangan berusaha karena kita kebetulan penggemar matematika, kita merasa semua anak kita harus pintar matematika. Dan salah satu hal yang menarik pesan firman Tuhan adalah dalam perumpamaan talenta ya, yang menghasilkan 10 dari 5 dengan yang menghasilkan 4 dari 2 dapat pujian yang sama. Jadi dikatakan kok 2 harus menjadi 10 ya. Jadi masing-masing diberi potensi sendiri. Tapi yang penting jangan sampai yang dapat 1 ya. Dan kita bilang, kamu bisa apa ya? Kok kamu nggak bisa apa-apa? Jadi dia mungkin merasa kok aku sudah kurang dari yang lain, terus tidak diberi semangat juga. Jangan sampai terjadi seperti yang diceritakan dalam perumpamaan itu terhadap yang hanya mempunyai 1 talenta ya. Next. Jadi yang ciri dari keluarga yang ini, jadi kita harus menghindari komentar khususnya mengenai penampilan ya. Padahal itu yang biasanya sering dikatakan, kok kamu gendut sekarang ya, kok jerawatan, padahal kita nggak bisa terlalu mengendalikan penampilan kita. Jadi lebih baik kita mengendalikan lidah kita ya, supaya jangan sampai anggota keluarga. Barangkali kita biasanya kan pasti, apalagi antara suami istri barangkali, waktu mau menikah kita pikir, wah ini yang paling ideal bagi saya, serba bisa untuk ini. Kita menuntut hal yang sesungguhnya ya kita semua ada kekurangan dan ada kelemahan, tapi kita menuntut terus seperti orang yang ideal. Nah, jadi kita harus memahami bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kita terima dengan sukacita, dan ya kalau bisa diperbaiki ya kita perbaiki gitu. Thank you. Ya. Ya, dan kalau dengan anak ya, ada banyak meme ya dari Bapak Cina ini yang selalu mengharapkan kesempurnaan ya, sampai dikatakan tentang baterai, kalau hanya A2, kenapa bukan A3? Ya, dan dia mengatakan atau memberi kesan bahwa kasihnya tergantung dari nilai dari anak dalam ujian ya. Jadi kadang-kadang kita memberi kesan kepada ini, wah ini anak mama, ini anak papa, pinter banget ya. Terus yang tidak dikomentari atau dikomentari, kok kamu nggak bisa-bisa seperti kamu, bagaimana perasaannya? Dia akan merasa ditolak, padahal keluarga seharusnya menjadi oasis ya. Tempat di mana kita bisa berteduh dan apapun yang terjadi, kita seperti anak dari perumpamaan anak yang hilang. Kita pasti akan disambut apapun yang terjadi. Yang berikut, jadi kadang-kadang kita membandingkan dengan prestasi kita sendiri. Kita mengatakan, ya papa dulu selalu ranking, kok kamu hanya ranking 15, bikin malu keluarga ya. Kenapa sih kamu begitu ya? Jadi ya tidak selalu kita mau menerima anak menurut apa adanya anak kita ya. Padahal dia ditenun dalam kandungan ibunya khas. Ya, coba lihat di sini ya.
Ini agak egois ya, karena anak diharapkan menjadi perpanjangan gengsi orang tua ya. Jadi kadang anak saya pernah cerita ya, kalau pergi mengantar anak les, kadang-kadang ibu-ibu kayaknya hampir bersaing ya. Oh anakku juara ini. Oh terus yang satu, oh anakku juara ini. Oh anakku juara ini ya. Jadi orang tua memberi pesan kepada anak, kamu harus bikin bangga orang tua. Jangan sampai bikin malu orang tua. Siapa yang dipikirkan ya? Orang tua ya, bukan anak yang diutamakan. Padahal seharusnya mereka memberi contoh dari kasih yang seperti kasih Tuhan kepada kita, mengikuti pesan utama. Ya, kita semua tahu kan pesan utama dari Tuhan Yesus sendiri. Hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Apalagi kalau anggota keluarga ya, harusnya kan yang terutama itu adalah mewujud nyatakan kasih. Dan memang sebetulnya bahaya dari label-label negatif ini, ya kamu bodoh, kamu kok nggak bisa, adalah bahwa menjadi self-fulfilling prophecy. Jadi kalau anak masih kecil dengan terus, oh, kok kamu bodoh, kok kamu nggak bisa, itu label itu akan melekat. Sehingga mungkin sampai besar dia merasa, ya memang aku nggak bisa ya. Ataupun bisa sebaliknya dia bisa menjadi obsesif untuk membuktikan, aku bisa. Tetapi menjadi suatu obsesi yang mengendalikan hidupnya dan membuat kehidupannya tidak seimbang. Ya, jadi kita harus berusaha mengingatkan anak bahwa prestasi akademis ya penting sih penting ya, tetapi yang penting di mata Tuhan adalah nilai-nilai hidup kita, kepribadian kita. Itu yang mempunyai nilai kekekalan ya. Dan kita harus bersifat mendukung kelemahan kita dan ajak mereka berdiskusi bagaimana kira-kira jalan keluar untuk mengatasi tantangan ini. Jadi kita harus menjadi pendamping dan penolong ya, dan memberikan semangat gitu kepada, apakah itu kepada istri atau juga kepada anak-anak. Silakan kita lanjutkan. Jadi mungkin yang berikut yang ya kita lihat terus ya, ini gambar dari seorang ibu yang anaknya mengalami cacat ya, tetapi dia mengikuti pesan untuk mengasihi anak itu. Ciri yang berikutnya apa Pak ya? Ya itulah yang kita semua manusia itu kan ya sesungguhnya lapar dan dahaga apresiasi. Ya. Ya kita mau diapresiasi, dan saya pikir ya, jangan anak-anak, saya pun itu akan senang kalau diapresiasi. Dan hal-hal kecil saya kira perlu kita angkat sebagai cara untuk mendorong semangat ya, karena diapresiasi. Kalau tidak dikembangkan potensi. Kalau kita lihat, kalau anak belajar jalan 1-2 langkah jatuh, apakah kita akan mengatakan kok itu aja, kok kamu jatuh ya? Enggak, kita bilang ayo bagus, coba lagi. Tapi sayangnya kalau anak menjadi lebih besar, kita cepat mengkritik kalau mereka membuat kesalahan kecil ya. Next. Jadi kita harus menghargai upaya yang mereka lakukan ya. Misalnya kalau anak itu berusaha merapikan kamar ya, kita bilang ya bagus ya, jangan kok itu aja nggak bisa, itu rapi, itu bukan rapi, ya, itu tidak rapi, tapi kita memberi semangat. Kalau kita lihat di sini ya, seorang ibu yang mengkritik selalu buat salah, suami itu malu-maluin. Tapi yang berikutnya kita lihat dipanggil Tuhan, dan apa yang dikatakan mengungkapkan, maafkan aku, kamu adalah suami yang baik. Terus menantu kami yang membuat ini mengatakan, wah kenapa tunggu saya meninggal ya? Ya, dan ini saya kira pelajaran bagi kita semua, jangan apresiasi itu bisa tiap hari. Kita bisa memberi apresiasi kepada istri, kepada anak, itu akan sangat mendorong semangat bagi mereka. Dan menolong untuk mengembangkan potensi yang memang karunia Tuhan bagi dia daripada mematahkan semangat. Ya, next, mungkin masih ada tentang apresiasi. Ya,
Atau kita lanjut Lanjut. kepada yang pesan Tuhan bagi kita. Yes. Jadi dalam kaitan ini, Atau baca yang ini. ya, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya, ya. Jadi kalau anak kecil disakiti, ya itu tawar, bahkan semangatnya hilang, bahkan barangkali ya berkembang menjadi rendah diri, dan itu. Ya. Jadi seharusnya kita selalu mendukung dan tidak menjatuhkan. Ya. Yang berikut, membocorkan rahasia keluarga. Ya, misalnya ada arisan keluarga besar. Terus mungkin mama mengatakan, aduh si Devi itu memang dari dulu lambat benar ya. Kayaknya sampai 4 tahun dia masih pakai Pampers ya. Ini Devi sudah besar sekarang. Terus semua orang lihat Devi terus ketawa ya. Atau misalnya pada acara keluarga besar, ya orang mengatakan, seorang istri mengatakan, nggak ngerti sih, semua orang sekantor dengan suami saya udah dipromosi, hanya suami saya belum, dan mereka semua mempunyai mobil, aku saja yang belum, kami saja yang belum. Itu perasaannya seperti apa ya? Ya, jadi itu kalau keluhan-keluhan semuanya mungkin ya suaminya betul-betul bergumul, kok mengapa pergumulan ini diceritakan ke orang luar sehingga malah ya mungkin menimbulkan satu rendah diri dan bahkan malu gitu ya. Dan juga apakah dia akan gampang mengasihi istrinya yang memperlakukan dia seperti itu? Pasti enggak lah gitu. Jadi sebetulnya keluarga seharusnya menjadi satu tim ya. Kalau di tim kan ada saja anggota yang gagal skor atau yang lemah, tapi pokoknya mereka satu tim, mereka saling mendukung dan saling ikut membangun ya, daripada menjatuhkan, karena satu tim ya. Ya, jadi daripada membocorkan rahasia keluarga, kita harus ingat bahwa kita adalah satu tim, saling mendukung. Kalau pesan firman Tuhan bagi kita, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Dari Roma 15 ayat 2. Terus ada juga pesan dari Tuhan, dari buah roh adalah antara lain kasih, kesabaran, kemurahan, kesetiaan kepada orang lain, kelemah lembutan, penguasaan diri, termasuk penguasaan lidah. Jangan membocorkan hal-hal yang akan merugikan anggota keluarga. Yang terakhir ya Pak, yang kita sempat karena waktunya sudah terlalu lama, adalah kita cenderung mementingkan diri sendiri. Ya pastilah, kan saya menikah supaya saya senang, saya diservis, saya dilayani dan begitu. Umumnya begitu kan? Iya. Bukan berpikir apa yang saya bisa perbuat untuk menyenangkan hati saya, hati istri saya, atau apa yang saya bisa lakukan untuk mendukung dia ya berkembang secara karakter di hadapan Tuhan. Ya, dan ada juga contoh yang lain, interaksi antara seorang mama dengan anaknya ya, seperti ini ya. Susi bicara kepada mamanya yang baru pulang dari kantor jam 18.30 ya. Ma, ada yang Susi harus beli untuk prakarya di sekolah. Harus sekarang. Terus mamanya, peduli banget Susi perlu apa. Kenapa nggak bilang dari dulu? Mama capek. Bosan mendengar suara Susi merengek-rengek. Susi mengatakan, baru tadi dibilangin guru, Mama kejam. Mamanya Susi, jangan bicara seperti itu kepada ibumu. Masuk kamar, jangan keluar sampai Mama panggil. Ini suatu gejala, kan mungkin banyak hal yang toksik yang terjadi dalam keluarga adalah sebetulnya pelampiasannya. Jadi orang tua capek, terus yang mereka katakan, mereka mungkin bakalan bilang, oh maaf ya, bukan itu ya, I didn't mean it ya. Tetapi kata-kata itu sudah seperti racun ya, yang menggerogoti harga diri, membuat misalnya Susi merasa Mama benci sama saya, Mama nggak peduli. Jadi bisa saja kita pakai istilah, pakai peristiwa seperti itu dengan cara seperti ini ya. Kalau Susi minta, ya,
Mamanya kalau bisa menenangkan diri, maaf Suzy, Mama sedang capek sekali. Bagaimana kalau kita makan dulu, baru Suzy cerita lagi. Bagaimana kalau tokonya sudah tutup, Suzy takut. Terus mamanya bilang, jangan khawatir sayang, Mama mengerti perasaan Suzy. Suzy juga tolong belajar mengerti perasaan Mama. Kalau baru tiba dari kantor, Mama capek ya. Jadi ini latihan untuk jangan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Kalau dilihat tadi ada yang dari sudut pandang satu orang 6, sudut pandang satu orang lagi 9. Dua-duanya benar, tapi kita harus belajar lihat bukan dia yang salah, tetapi sudut pandang dia berbeda. Dan di dalam keluarga kami, ya saya juga praktekkan kalau misalnya lagi capek atau lagi menghadapi masalah di kantor atau itu, saya kalau pulang time out. Ya, jadi pakai sehingga membicarakan hal-hal yang berat itu cari waktu yang tenang, sesudah lebih segar, sehingga dengan demikian ya bisa ya sharing yang bisa saling membangun, saling mendukung. Karena kita dipanggil untuk mengikuti contoh Tuhan Yesus ya, dalam Filipi 2 ya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Karena mungkin akar dari banyak unsur toksik dalam keluarga adalah sifat kita yang egois, yang hanya melihat kepentingan diri sendiri dan tidak mencontoh pada Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, jadi dari beberapa yang kami kemukakan itu kan, ini bisa muncul sehari-hari melalui percakapan-percakapan. Karena itu kita harus banyak berdoa supaya mulut kita, pikiran kita dituntun oleh Tuhan, agar kita selalu ya mengupayakan ya saling mendukung, saling ya mendoakan, sehingga dengan demikian ya jangan kita kena toksik yang tadi kita sudah bicarakan. Jadi ya mungkin sampai begitu, maaf ya, ini teknologinya sepertinya ada masalah jadi kurang lancar, tapi ya demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Lembuan. Ya, Bapak Ibu sahabat SU, terima kasih untuk Bapak Jonathan yang sangat baik ya menolong kita di sore hari ini melihat perilaku atau ciri-ciri toksik yang mungkin kita pernah terima atau juga mungkin justru kita adalah pelaku dari toksik itu sendiri ya. Dan saat ini diberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memberikan pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita tentang toxic family ini. Ya, bisa langsung dengan meng-on-kan mic-nya atau juga dengan mengirimkan pertanyaannya via chat ya. Bagaimana kalau anak sudah senang main untuk Ibu Sari? Ya, bagaimana kalau anak-anak sudah remaja pemuda tapi senang main game sampai malam gitu? Senang main game. Ya, kurang ini ya, kurang lancar. Ya, dari Bu Sari menyatakan tentang bagaimana kalau anak itu bermain game sampai lupa waktu seperti itu ya Bu ya. Nah, bagaimana orang tua itu bisa menghandle itu tapi tanpa mengucapkan mungkin kata-kata yang atau perilaku yang bersifat toksik sendiri bagi anak-anak. Silakan Ibu N dan Pak Jonathan mungkin bisa menjawab pertanyaan dari. Ya, pertanyaan itu bagaimana mengatasi anak yang mungkin kecanduan bermain game ya sampai lupa waktu tanpa orang tua melakukan perilaku atau perkataan-perkataan yang mungkin bisa justru menjadi toksik bagi anak itu sendiri. Ya, bagi Ibu dan tapi oke, saya mulai dulu. Kalau ada anak yang sudah mulai kecanduan, saya pikirkan ini karena ketertarikan ya. Jadi tergantung dari umurnya. Ini kalau bisa dicarikan satu
apakah mainan, apakah itu kegiatan yang lebih menjadi tantangan bagi dia dan senangi. Misalnya, ya kalau dia barangkali banyak kecanduan di games di sana, ya ajaklah pergi nonton sepak bola yang ini dan sebagainya, atau sport yang lain. Ya, sehingga dengan demikian dia bisa keluar dari terpukau kepada layar gitu. Ya, silakan ada tambahan. Memang games untuk dengan motif mencari keuangan ya dibuat sedemikian rupa sehingga orang anak menjadi sulit untuk stop ya. Dan saya rasa memang dikatakan Bapak benar ya. Ini tantangan yang luar biasa ya. Tetapi saya selalu ingat perumpamaan dari orang yang membersihkan rumah, mengusir satu roh jahat, dan kembali roh jahat itu dan rumahnya bersih tapi kosong. Jadi kita tidak bisa mengusir satu kebiasaan yang kita anggap kurang positif tanpa dicari penggantinya. Ya. Anak saya dulu memang pada waktu COVID sulit ya, tetapi pada saat sebelum COVID mereka akan berlelah-lelah pada akhir minggu untuk mengantar anak mereka kepada kegiatan kebanyakan olahraga, tapi ada juga ballet dan ya kesenian. Apa saja mereka tertarik ya akan dikembangkan ya oleh dukungan orang tua yang memang melelahkan dan membutuhkan waktu. Dan saya perhatikan anak kami yang bungsu baru-baru ini kalau kami Zoom dia sering mengatakan kalau saya tanya lagi apa, playing board games ya. Jadi itu berarti kan mereka hanya bertiga di rumah ya, karena anak satu sudah kuliah ya. Jadi berarti mama papa tidak bisa mengatakan stop. Ya mereka juga harus terlibat ya. Jadi memang akan menuntut pengorbanan juga dari segi orang tua ya. Tapi ini masalah yang pelik ya. Tidak ada jawaban yang mudah karena pasti fascinating banget games itu ya. Dan salah satu cara lain, kadang-kadang mereka tidak mau dengar kata-kata kita, tapi saya suka untuk mengajak mereka lihat kesaksian di internet ya, karena mereka kan orang internet ya, kesaksian dari orang yang menjadi kecanduan game, mungkin umur 25 tahun masih belum lulus sekolah, atau orang yang menyesal menjadi kecanduan game karena pacarnya datang pun dia tidak mau berhenti, jadi menyesal tapi terikat. Jadi kadang-kadang kesaksian dari orang dunia mereka lebih bicara daripada kita yang orang sudah ketinggalan zaman ya, orang kuno. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak. Ya, terima Mungkin kasih Bu. Ini ada pertanyaan di room chat ya dari Ibu Raulina Sianturi. Ada 2 pertanyaan yang beliau tanyakan, tapi saya coba menggabung ya. Bagaimana konteksnya menegur supaya orang bisa terima dan tanpa kita mengeluarkan kalimat yang mana kalau ternyata kita sendiri yang ditegur dan kalimat teguran itu berupa kalimat toksik buat kita. Apa yang harus kita buat? Ya silahkan Pak, Ibu. Ya, pertama mengenai kalau orang merasa ditegur. Tadi kan kami sudah sampaikan, kita paling cepat menegur orangnya, bukan masalahnya. Nah, jadi ini yang kita harus belajar, bagaimana memisahkan orang dari masalahnya. Ya taruhlah misalnya, ya anak yang baru saja bawa kopi dan tumpah dan kotor lantai dan sebagainya. Ya langsung kita akan katakan kepada dia, kamu gimana sih gitu. Ya padahal ya ternyata waktu dia bawa kopi itu ada ya penghalang di lantai sehingga dia itu agak goyang, maka kopi tertumpah. Ya jadi masalahnya bukan dia, tetapi masalahnya adalah ya karena kopi tertumpah mengenai itu. Jadi itu yang kadang-kadang kita ya tidak sadari. Ya kita hantam orangnya padahal masalahnya itu lain dari itu.
kalau misalnya kami yang menjadi sasaran dari teguran yang toksik ya, maksudnya yang mungkin menggerogoti harga diri kita atau apa ya. Ya, saya pikir, saya kasih contoh yang lain ya. Tadi waktu kami setengah mati sulit masuk ya, dan ternyata ada masalah dengan desktop Bapak sehingga harus pindah ke laptop saya. Ya, anak saya juga bantu karena mau pakai screen ya, background ya, virtual background. Terus saya bilang sama dia, kita mengatakan pada Tuhan, terima kasih atas kesempatan belajar sabar ya. Terus kalau misalnya kita ditegur dan kita merasa kok diremehkan, harga diri kita digerogoti, ya kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan atas kesempatan melatih buah roh rendah diri, ya. Jadi rendah hati, sorry ya. Jadi ya sebetulnya banyak hal yang bisa kita hadapi dengan lebih tenang kalau kita berfokus pada pengembangan, pembaharuan budi kita menjadi lebih sesuai kehendak Tuhan, ya. Jadi mungkin itu kalau kita yang menjadi sasaran sebagai orang dewasa yang ingin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan lebih hidup sesuai kehendaknya. Kesempatan, peluang untuk pengembangan karakter. Mungkin ya lucu kalau saya cerita ini, tapi pada umur sudah hampir 80 tahun, saya ya termasuk dalam hati mengatakan, saya dalam seminggu ingin mengapresiasi istri saya sekian kali. Ya, dan itu saya coba praktekkan, tanya aja sama dia, berapa kali saya apresiasi dalam sehari atau dalam seminggu. Jadi saya pikir itu memang soal apresiasi itu akan membangun semangat ya untuk kita hidup lebih baik. Dan memang banyak teguran kita sebetulnya berangkat dari posisi sok bisa. Misalnya contoh Bapak, anak tumpahin kopi. Ya, apakah kita tidak bisa mengatakan, ya saya harus mengaku, saya juga pernah tumpahin sesuatu ya. Jadi jangan kita seolah-olah kita sempurna, tapi kita mengaku ya that was a problem. Tapi ya saya juga pernah melakukan hal yang mirip itu ya. Jadi kita jangan terlalu sombong untuk mengaku bahwa kita juga manusia yang lemah. Iya, terima kasih Bu untuk jawabannya. Saya ada pengalaman pribadi Bu. Ini di dalam keluarga saya itu sangat sering mendapatkan kritik Bu ya dari kecil ya, pengalaman itu sehingga menghasilkan dua keadaan pribadi dalam diri saya setelah dewasa. Ya. Yang pertama saya sangat tidak nyaman ketika besar sangat tidak nyaman kalau menerima pujian. Jadi over kritik kepada orang lain atau kepada diri sendiri gitu. Nah, sama dengan pertanyaan Ibu Audi, kalau ini sudah terjadi Bu, bagaimana untuk menyelesaikannya? Maksudnya bekas dari sudah kita menerima perilaku toksik itu dari keluarga misalnya, dan sudah membentuk kepribadian kita, lalu bagaimana menyelesaikan itu? Ya, kadang-kadang kalau parah kita perlu counseling ya untuk melihat ke belakang ya. Salah satu sebagai orang Kristen, salah satu hal yang bisa kita selalu fokuskan adalah ya bagaimana berharganya kita di mata Tuhan ya, apapun yang dikatakan orang lain. Tapi memang akan menimbulkan bekas ya yang perlu waktu untuk pemulihan ya, dan harap-harap saja orang sekitar sekarang ini memberi dukungan ya. Tapi tadi apa yang dikatakan mengenai pujian, sulit menerima pujian atau tidak pernah, apa yang dikatakan mengenai untuk saat ini waktu kecil mungkin jarang atau mungkin tidak pernah menerima pujian, sehingga ketika besar menerima pujian itu rasanya aneh gitu, rasa nggak nyaman, ada rasa nggak nyaman, rasa nggak suka gitu. Iya. Apakah pujian-pujian gombal atau pujian sungguh-sungguh? Ya. Istri saya kalau saya suka puji-puji dia itu, dia selalu mengatakan, ini benar nggak gitu kan. Saya juga sebetulnya agak risih menerima pujian ya. Saya bisa memahami perasaan itu, tapi ya direnungkan dan berpikir, ya apakah saya sungguh-sungguh layak menerima pujian ini? Ya,
Dan kalau layak diterima, ya syukur, itu menolong saya untuk terus mengembangkan potensi saya. Sebetulnya orang Australia juga sulit menerima pujian. Jadi saya juga harus belajar. Sorry kalau kurang menolong jawabannya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ini ada pertanyaan diceritakan tentang kehidupan keluarganya yang menurut dia toksik ya, mengalami semua ciri-ciri toksik yang tadi disampaikan. Kemudian ada juga ya keluarganya juga mengalami termasuk keluarga yang broken home ya, ada perceraian. Kemudian sejak dibesarkan oleh kakek, nenek dan telah meninggal ya beberapa tahun yang lalu. Kemudian ya baru-baru ini bertemu dengan papa baru ya, bertemu dengan papa baru 2 tahun setelah perceraian yang begitu lama ya antara kedua orang tua. Kemudian dari kecil mengalami perlakuan yang tidak adil, banyak tekanan dan hanya memendam selama ini ya. Beliau bergumul sampai sekarang dan bagaimana cara menyampaikan semua hal yang sudah disimpan ini, Bu. Jadi ada pengalaman atau traumatik masa lalu yang Memang belum disampaikan dan dia ingin mungkin menyelesaikan menyelesaikan dengan apa yang harus saya lakukan dalam situasi ya sebetulnya ini dan kapan saat yang pada mereka. Kalau memendam bahwa perasaan tidak pernah hilang. Kalau dipendam, dia masih ada dalam diri kita ya. Dan itu bisa menjadi seperti bom waktu ya. Jadi memang yang saya agak baca dari apa yang dikatakan, ya dia harus cari seseorang ya atau counselor yang bisa menjadi tempat aman untuk dia, ya sepertinya menumpahkan ya sharing pergumulan itu dan sambil sharing dengan orang yang mempunyai pengertian dan empati, dia bisa lebih melihat dari perspektif baru dan ya daripada menumpuk-numpuk ya, karena kalau dipendam terus itu ibaratnya ada nanah ya atau kita berusaha menutupi gunung berapi ya, pada suatu waktu bisa meletus dengan dahsyat ya. Jadi memang kita perlu mengelola masalah dan perasaan negatif dari masa lalu ya. Ya kadang-kadang ya ada waktunya ya kita hanya bisa cerita sama Tuhan ya, seperti yang kita lihat di dalam Mazmur ya. Tetapi ya kalau numpuk-numpuk ya saya rasa dibutuhkan teman baik ataupun counselor ya untuk menolong kita mengelola dan menolong dalam proses pemulihan luka masa lalu. Ya, salah satu mungkin yang bisa dilakukan adalah bergabung di dalam satu kelompok PA kecil gitu, di mana itu saling menerima, saling mendukung dan bisa cerita rahasia. Ya, sehingga dengan demikian itu bisa didukung oleh teman-teman. Ya, sehingga ini saya pikir ya yang kami lihat, termasuk istri saya lagi ikut di Bible Study Fellowship gitu. Kalau saya dengar mereka ya cerita sepertinya ya semakin dekat karena mulai cerita persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peserta itu, sehingga walaupun belum ketemu karena semua online, itu mulai cerita dan mengeluarkan unek-unek barangkali ke situ kan. Ya, harus itu, tapi harus ada orang yang bisa dipercaya ya. Ya, jangan gejala ember bocor. Ya. Ya, jadi ini seperti orang yang terjebak dalam kubangan lumpur gitu, Bu. Jadi memang butuh orang lain untuk menolong ya. Tuhan sudah pasti, tapi juga perlu ada manusia lain yang menolong kita, Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari dari Bapak Heri Kuncoro ya. Apakah sama makna toksik dengan perundungan dalam keluarga? Perundungan, bullying ya. Bullying ya. Toksik dan perundungan dalam keluarga. Bullying ya mungkin, iya bullying ya.
mungkin toksik ya karena ada racun ya. Mungkin racun lebih merupakan salah satu dampak dari bullying ya. Bullying salah satu jenis yang akan menciptakan suasana toksik dalam keluarga ya. Apakah itu bullying, biasanya maksudnya bullying dari orang tua ya dulu ya. Atau bullying yang diizinkan orang tua kakak terhadap adik ya. Ya. Mungkin bullying salah satu faktor yang menyebabkan suasana toksik dalam keluarga ya. Toksik kan berarti meracuni ya, meracuni hubungan, meracuni kepribadian supaya dia tidak bisa berkembang untuk menyesuaikan, untuk mengembangkan potensi ya. Ya, yang paling parah mungkin dari ini semua adalah kalau orang tidak dapat empati, pengertian, kadang-kadang untuk melindungi diri dia akan mengeraskan hati ya, tapi mengeraskan hati agar tidak dilukai ya. Tetapi akhirnya dia bisa menjadi psikopat ya. Dia tidak bisa dilukai lagi, tapi dia juga tidak mengerti bahwa dia melukai orang lain ya. Itu salah satu perkembangan dari keluarga toksik yang paling bahaya ya. Ya, terima kasih Bu. Kembali ada pertanyaan dari Ibu Francisca Natalia di chat ya. Bagaimana memutus mata rantai dari orang tua supaya tidak terjadi hal yang sama ketika nantinya kita berkeluarga ya. Ya mungkin ini untuk keluarga-keluarga baru ya. Seperti saya juga ada ketakutan apa yang saya terima dulu dari orang tua, takutnya nanti saya justru melakukan itu secara tidak sadar kepada anak atau kepada istri gitu. Nah, bagaimana memutuskan rantai ini supaya tidak terulang gitu? Kalau saya pengalaman hidup saya, yaitu adalah karena firman Tuhan. Jadi dan persekutuan dengan teman-teman. Dan itu bisa membantu kita untuk ya ditransformasi oleh firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, yaitu saya bisa alami. Jadi dari situ ya saya termasuk orang kali papa saya dulu ya cukup sering marah dan bahkan mukul ya, dan tapi mudah-mudahan saya nggak pernah mukul selama saya hidup gitu terhadap anak, dan itu sudah putus lagi itu. Di mana putusnya? Ya karena selalu mau belajar dari firman Tuhan dan dari ya teman-teman persekutuan. Mungkin juga bisa ditambah ya, bisa disyukuri bahwa sudah ada kesadaran itu ya, itu sudah langkah pertama ya. Jadi sudah wanti-wanti ya. Karena memang banyak masalah ini terjadi bukan karena orang mau kejam ya, atau mau meracuni anggota keluarga, tapi mereka, kan kita tidak ada sekolah parenting, meskipun kita harus bersyukur bahwa sekarang ini sudah mulai pelatihan dan sudah mulai webinar seperti ini ya. Tetapi kalau kita sudah mulai sadar ya, itu langkah pertama supaya jangan mengulangi ya tanpa berpikir ya. Baca buku, ikut seminar ya, itu semua menolong untuk mencerahi pikiran kita, jadi merubah pikiran. Tetapi memang masih ada bahaya kita akan slip ya jatuh dalam kebiasaan itu. Tapi pokoknya bisa disyukuri langkah pertama sudah mulai sadar, karena banyak orang yang pernah sadar ya, dia hanya mengulangi saja tanpa berpikir apa yang contoh yang kurang baik dari keluarga, yang satu-satunya keluarga yang dia kenal ya. Ya, jadi kunci utamanya itu sadar dulu Bu ya. Baru setelah itu bisa melakukan perubahan ya. Ya. Apalagi kalau sekarang kan sudah banyak informasi tentang parenting ya. Ya. Orang tua kita dulu ya mana ada sih mereka dapat seperti itu. Jadi kalau mereka melakukan itu mungkin didorong karena ketidaktahuan. Ya, mereka mengulangi saja ya dulu papa pukul ya, mereka juga pukul atau sebagainya ya. Jadi ya sebetulnya webinar seperti ini salah satu sumbangan kecil terhadap
membuat kita melek ya terhadap bahaya-bahaya mengulangi kesalahan dari keluarga asal kita ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Jen Pratiwi di kolom chat ya. Shalom Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya, ya gimana caranya kita mendorong anak-anak untuk tetap mengupayakan untuk melakukan yang terbaik dalam mengerjakan sesuatu tanpa menuntut, misalnya dalam pendidikan ya. Ini ada pengalaman yang disampaikan waktu sekolah dulu, sering dituntut untuk berprestasi di sekolah. Kemudian dia berpikir bahwa punya prestasi di sekolah adalah hal yang memuliakan Tuhan, dan sebaliknya jika nilainya jelek, itu menjadi kesaksian buruk bagi orang lain. Ya, mohon koreksi ya. Bagaimana caranya untuk mencegah anak agar tidak menjadi manja dan mudah menyerah? Ya, mohon pencerahan dari Bapak Ibu. Ini mungkin jatuhnya kepada sikap perfeksionis Bu ya, karena dari waktu masa kecil dituntut untuk selalu berprestasi. Nah, sekarang ketika punya anak, bagaimana itu supaya tidak mengulangi itu lagi? Ya, saya lupa nama bukunya. Buku itu mengenai Crazy Chinese Mother, apa namanya buku itu, pasti ada yang sudah pernah baca. Tapi ya memang kita bisa itu sedikit dilema, saya mengerti itu ya, karena kalau kita terlampau santai, ya mungkin anak tidak mengembangkan potensi, jangan-jangan dia menjadi seperti orang dalam perumpamaan, dia tidak mengembangkan ya. Tetapi saya dulu selalu mengatakan pada anak saya tidak terlalu mengharapkan kamu harus menjadi juara 1, juara 2, juara 3 atau seterusnya. Tetapi yang saya harapkan you do your best ya. Jadi kamu udah dikaruniai potensi khusus oleh Tuhan, dan itu harus dikembangkan dan dipertanggungjawabkan. Tapi dari satu segi saya sadar akan dilema ini, karena kadang-kadang melalui saingan baru kita bisa lebih meningkatkan prestasi kita ya. Jadi ya memang agak salah satu unsur juga adalah kepekaan orang tua terhadap potensi anak ya. Kalau kita bisa mengatakan melepaskan kepentingan pribadi kita, bukan harus bikin bangga orang tua, tetapi kayaknya Noni kamu ada potensi di bidang ini, perasaan saya kalau kamu dapat nilai 8 seharusnya mungkin 9, bagaimana menurut kamu ya? Jadi kadang-kadang kemasan dalam komunikasi juga khususnya bagi anak yang mulai remaja sangat penting kita ajak diskusi daripada kenapa sih kamu bisa lebih baik dari itu? Mama dulu selalu ranking, kok kamu nggak ranking ya? Jadi ya, tapi itu tidak terlalu mudah ya, tidak terlalu mudah. Ya, tuntutan seperti ini menjadi masalah juga Bu. Saya pernah mengajar Bu. Jadi ada anak-anak murid gitu ya. Jadi dia menangis itu karena dapat nilai 8. Bagi dia itu nilai yang sangat rendah. Sementara kalau menurut saya dulu waktu saya sekolah dapat 6 itu sudah luar biasa gitu. Sudah asal nggak dapat merah saja sudah lumayan ya. Ini anak-anak sekarang karena KKM itu semakin naik tiap tahun, jadi dapat 8 itu kadang nangis, stres, bahkan mungkin ada yang melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri Bu. Ya. Nah, kalau sudah sampai seperti itu bagaimana ya? Ya, memang kan saya ambil barangkali di Fakultas Kedokteran kami ya di UPH. Ya sekarang kan mencari orang-orang yang betul terpanggil dan punya potensi akademik yang tinggi. Jadi rata-rata 9 ke atas misalnya kalau itu sebagai ukuran ya. Tetapi memang diperlukan orang-orang yang punya talenta diberkati Tuhan ya, yang terbukti untuk bidang-bidang tertentu. Dan saya pikir disinilah ya istilah talenta itu penting. Jangan semua mau jadi dokter, mungkin kalau dia jadi arsitek itu dia lebih cocok atau sebagainya. Tapi kadang-kadang itu dipaksa. Memang harus ditanya apakah dia sedih dapat 8 karena dia sadar mengenai masa depannya dan sebagainya, atau apakah dia takut pulang kasih tahu orang tuanya bahwa dia dapat 8 ya? Karena anak kami ada yang di SPH ya, terus mereka memang merasa
bahwa latar belakang keluarga mereka berbeda dari banyak temannya ya. Banyak temannya yang orang tuanya mendorong sekali dan mereka menjadi stres kalau nilainya kurang bagus ya. Tetapi kalau mungkin keluarga kami sedikit lebih santai ya, ya mengharapkan mereka do their best, tapi ya, jadi ya anak yang dapat 8 itu mengapa ya? Apakah karena ketakutan terhadap orang tua yang menuntut harus lebih bagus, atau apakah karena dia sendiri sadar ya? Dan kalau sadar, ya dia perlu pendampingan dan dukungan ya. What went wrong ya? Kenapa kira-kira begitu, dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kalau kamu memang merasa seharusnya dapat nilai yang lebih tinggi. Ya, pengertian, pendampingan dan sebagainya. Karena kalau dia menjadi terlalu stres, nilainya bisa lebih parah lagi ya. Ya. Saya dapat pesan dari cucu di Inggris 2-3 hari yang lalu mengatakan dia merasa dia fail one subject ya, said it was terrible. So saya mengatakan kepada dia, it probably feels like the end of the world, but it's not the end of the world ya. Ya. Karena ya seperti saya katakan tadi, Tuhan lebih peduli terhadap kepribadian kita, pengembangan kepribadian, karakter, nilai-nilai hidup kita. Ya, terima kasih Bu. Jika ada Bapak Ibu sahabat yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Masih diberikan kesempatan bagi kita semuanya. Ini maaf ya, kami agak gelap-gelap ya. Seharusnya ada spotlight ya. Ya, ini kembali ada pertanyaan Bu dari Ibu Sari di chat ya. Bagaimana cara menghibur anak yang sedang gagal dalam ujian? Ya, mungkin anak itu sendiri ya punya tekanan atau punya tuntutan terhadap dirinya sehingga harus lulus atau harus masuk dalam apa yang diinginkan, tapi ketika tidak tercapai, ya itu bisa stres Bu ya. Tapi cara menghibur nih dari orang tua, bagaimana harus melakukan atau mendengar? Mungkin langkah pertama ya yang kita belajar tadi dari empati ya. Awal-awal kita harus ikut merasakan apa yang dia rasakan ya. Jadi jangan langsung menghibur ya. Kalau misalnya dia merasa sudah gagal, terus kita, oh enggak, kamu tidak gagal, kamu ya itu belum waktunya untuk dihibur seperti itu ya. Tetapi ya kita turut merasakan kekecewaannya ya. Pasti kita kecewa ya kalau mempunyai cita-cita terus belum bisa tercapai ya. Jadi kita mengikuti perasaan dia dulu supaya dia merasa dimengerti ya. Dan pada saatnya dia sudah lebih tenang, ya baru kita mulai menolong dia lihat alternatif ya yang ada di depan dia. Jadi langkah pertama membuat dia dimengerti ya, baru tenang-tenang ya, jangan sampai dimarahi atau ya doa itu yang doa ketenangan ya. Lord help me, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Tuhan tolonglah saya untuk berikan kepada saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tak dapat diubah. Salah satu adalah masa lalu ya. Kadang-kadang kita banyak mengeluarkan tenaga emosional dengan menyesali ya. Kenapa dulu saya tidak begitu? Kenapa? Ya itu we can't do anything about it ya. Kecuali menjadi sumber hikmat untuk masa depannya. Jadi jangan sampai kita menyeret anak kita ke arah penyesalan terhadap masa lalu yang sudah tidak bisa diubah ya. Yang bisa diubah hanya langkah-langkah ke depan. Dan kita selalu dalam posisi pendamping dan pendorong dan orang yang mengerti dia. Terima kasih Bu. Ya, jadi ternyata
ketika orang tua misalnya Bu mengatakan, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah, ayo coba lagi yang lain, itu ternyata itu pun adalah masalah Bu ya, karena tidak mencoba untuk merasakan atau berempati dengan anak tersebut ya. Tergantung timing ya. Saya pikir itu justru menguatkan ya. Tergantung timing ya. Kalau dia sudah lewat gelombang emosi yang berat, ya saya rasa ya kita maju bersama-sama ya. Ya kita ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia masih dikuasai perasaan, aduh kenapa terus kita bilang tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa, memang tidak apa-apa, tapi buat saya apa-apa ya. Jadi dia akan merasa tidak dimengerti ya. Jadi harus tunggu ya. Harus tunggu dan harus juga mengukur besarnya emosi ya. Kalau dia sendiri agak cuek ya mungkin bisa juga kita mengatakan begitu ya. Apa mau tambah? Ya. Tapi ya memang kita selalu berusaha untuk menolong anak untuk lihat secara proporsional ya. Ada lagi atau lagi freeze? Ya silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin kembali disampaikan. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Jadi buat tidak mudah ya untuk kita mengenali toksik itu sendiri, dan ya kalau kita sudah tidak kenali itu susah juga untuk kita bisa mengatasinya ya. Atau nanti Kata toksik itu kan mencakup banyak unsur negatif yang kita ketahui dari pelajaran yang lain ya. Dan ya sebetulnya dari hidup kita sendiri apa yang melukai hati kita ya. Misalnya kita dibandingkan dengan orang lain. Kok dulu sebelum ada Irfin ya, sebelum ada Irfin kayaknya lebih lancar atau apa ya. Ya bagaimana perasaannya kalau dibandingkan ya. Jadi kalau kita sendiri merasa dilukai oleh suatu pendekatan atau kalimat-kalimat tertentu, ya sama juga dengan orang lain. Jadi ya memang empati, melihat dari diri sendiri dulu bagaimana perasaanku dan berusaha melihat dari kacamata orang lain, itu sangat menolong dalam membangun hubungan yang positif ya. Kalau kita tidak bisa menempatkan diri dalam posisi orang lain, sulit ya. Tapi ya slide terakhir kan yang angka itu ya, ada yang bilang 9, ada yang bilang 6 ya. Ya kita harus belajar lihat dari sudut pandang orang lain dan menghayati perasaan dia supaya kita peka ya. Ya. Ini Bu ada pertanyaan dari Bu Sari kembali ya. Apakah ibadah bersama keluarga dan makan bersama keluarga dapat menolong agar keluarga tidak toksik? Nah, saya mau sambung Bu dengan pertanyaan ini. Tadi kan Ibu bilang bahwa kita butuh konselor ya untuk menolong kita ketika sudah atau mengalami perilaku toksik ataupun mungkin kita yang melakukannya. Nah, pertanyaannya, apakah ibadah bersama dan makan bersama dengan keluarga itu cukup? Ataukah perlu konselor? Atau kapan kita butuh konselor, Bu? Dan tidak cukup hanya sekedar makan bersama atau ibadah bersama? Saya pikir soal makan ya, dan ini tapi soal bersama. Ya, jadi kalau keluarga bisa mencari waktu-waktu untuk bersama, ya kadang-kadang juga dalam satu mobil bersama, itu penting. Jadi tidak makan sehingga ada percakapan ya yang barangkali ya sangat-sangat perlu ya terjadi di mana-mana. Jadi saya kira adalah carilah waktu untuk mendorong adanya komunikasi yang jujur dan tulus antar keluarga. Kalau di dalam buku yang saya tulis ada 2 kutipan dari Pak Yakub Susabda ya, di mana dia menegaskan bahwa ibadah keluarga
sebetulnya seharusnya mencakup seluruh kehidupan kita ya. Bukan kita, ayo duduk, mana Alkitab, ayo siapa yang giliran baca, ya. Itu bisa bermanfaat, tetapi sebetulnya dia menyoroti bahwa ya pada saat kita nonton bersama, terus kita memberi komentar, membahas filmnya, pada saat kita belanja, seluruh kehidupan kita seharusnya diarahkan kepada Tuhan ya, dan menjadi peluang. Ya, Bapak tadi menyebut naik mobil. Dulu saya sebenarnya orang yang tidak suka shopping ya, tapi anak saya rupanya lebih berdarah Indonesia, suka shopping ya. Jadi dulu kalau mereka bilang ayo mau pergi shopping, saya selalu mau ikut antar, hampir selalu. Karena apa? Karena di dalam mobil mereka nggak bisa lari ya, jadi kita bisa ngobrol ya, karena mereka captive audience ya. Jadi kita cari kesempatan dan juga berusaha peka terhadap timing, karena sharing iman kita seharusnya jangan hanya dalam suasana formal, tetapi dalam interaksi normal ya. Saya rasa itu yang dimaksudkan ulangan 6. Kalau kita baca ulangan 6, kadang-kadang kita dapat kesan anak-anak harus dihotpai sepanjang hari ya. Tapi saya pikir, saya suka istilah firman itu, kebenaran itu ditenun ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya contoh ya, waktu saya suka antar salah seorang cucu saya ke les, dia cerita mengenai anak yang dibenci semua anak lain di sekolah ya. Terus saya bilang, ya kamu harus merangkul dia ya. Tapi saya juga nggak suka dia. Saya bilang, terus saya cerita mengenai agape ya. Justru kalau kita baik sama orang yang kita suka, itu nggak ada artinya sebetulnya ya. Yang kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan diharapkan dari kita adalah berbuat baik kepada orang, padahal melawan perasaan kita ya. Kita sebetulnya tidak suka orang itu ya. Jadi dalam percakapan ya, kita berusaha menularkan iman ya. Nah, apakah bisa menolong? Ya, bisa menolong. Kalau pengalaman kami agak sedikit sulit makan bersama waktu anak-anak mulai banyak acara pada waktu remaja. Waktu mereka masih kecil, setiap malam, habis makan malam, kita waktu itu dulu, sebelum ada santapan harian anak, saya pesan dari luar negeri ya. Terus saya masih ada santapan harian anak yang lama ya, yang kita isi bersama-sama, bahas bersama-sama, terus kartu-kartu dengan nama orang yang kita mau doakan. Ya, ada istilah, kalau anak-anak masih kecil, banyak bicara kepada mereka tentang Tuhan. Kalau mereka lebih besar, lebih banyak bicara kepada Tuhan tentang mereka. Karena mereka sudah tidak terlalu mau dihotpai atau dinasehati dalam seluruhnya. Bisa justru bumerang. Ya, baik Bu. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sudah akan berakhir ya. Ketika perilaku toksik itu sudah terjadi atau sudah kita alami Bu, adakah ukuran kapan kita benar-benar saya sudah harus ke konselor, ataukah ini cukup dengan saya berdoa, saya kemudian berkumpul dengan keluarga kembali, itu seperti apa Bu? Adakah ukurannya Bu? Ya, kalau sudah dilihat proses pemulihan ya, dan itu kadang-kadang hanya bisa dilihat kalau terjadi pemicu ya. Misalnya kalau kita sudah banyak, contoh ya, kita banyak disakiti oleh kata-kata pedas dari mama ya. Kalau mama masih mengeluarkan kata-kata pedas dan kita tidak perlu reaktif, tidak bisa reaktif, tapi kita bisa tenang dan mengampuni, ya mungkin memang kita sudah mulai pulih ya, tapi ya harus biasanya pemicu yang akan mengetes ya. Mengenai counselor, tidak semua orang harus ke counselor profesional ya. Kadang-kadang ada teman ya, teman membagi yang bijak, yang bisa menolong kita juga ya. Tapi ya itu harus diuji oleh jalannya lewat dan pengalaman-pengalaman dalam keluarga untuk lihat apakah luka itu sudah mulai sembuh, apakah sudah terjadi pemulihan atau tidak. Dan kita juga mungkin harus
minta pendapat orang lain yang mengenal kita dan agak objektif. Apakah menurut kamu saya sudah mulai pulih dan tidak reaktif, tidak dibuat sedih, tidak dibuat depresi, tidak dibuat marah oleh pemicu-pemicu dari keluarga toksik yang adalah keluarga asal saya? Yang pertama tentunya kami bersyukur kita bisa berbincang mengenai hal yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Dan kita sudah sampaikan beberapa sungguhnya, ya baik itu melalui penelitian maupun observasi, hal-hal yang menyebabkan toksik ya, dalam keluarga. Dan mungkin banyak di antara kita tidak sadar hal-hal yang kita lakukan itu seperti biasa-biasa saja, tetapi ternyata itu akan menjatuhkan harga diri, merusak PD, dan barangkali ya semangat hidup pun itu bisa terhancurkan oleh karena hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa ini sangat berbahaya. Karena itu firman Tuhan memberikan contoh-contoh kepada kita dan peringatan kepada kita bagaimana seharusnya kita berkomunikasi, berinteraksi di dalam keluarga supaya keluarga kita ya menikmati kasih karunia Tuhan, hadirat Tuhan, ya dan menikmati berkat Tuhan ya di dalam kebersamaan sebagai keluarga. Silakan. Cukup. Cukup katanya. Cukup. Ya, silakan Ibu atau Bapak Jonathan menutup kita dalam doa. Ya, saya sudah berdoa tadi, jadi Ibu. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang adalah pencipta dari keluarga. Kami tahu bahwa dari dulu ada masalah dalam keluarga, saling menyalahkan, kecemburuan dan sebagainya. Kami yang hadir di sini ingin agar keluarga kami bukan hanya bahagia, tapi juga menenangkan hatimu dan memenuhi rencanamu bagi keluarga. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh dalam upaya merubah hal-hal yang negatif yang merugikan anggota keluarga yang lain dan tidak mencerminkan kasih yang adalah hukum yang terutama daripada Engkau ya Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa di luar Engkau ya Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kami mengandalkan pendidikan-Mu dan kami mohon agar kiranya kami akan mengikuti petunjuk-Mu kepada murid-murid-Mu agar kami waspada dan berdoa, berjaga-jaga dan berdoa dalam rangka melindungi keluarga kami dari hal-hal yang toksik dan merusak rencana-Mu bagi masing-masing anggota keluarga yang sangat penting di mata-Mu. Dalam nama ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bahwa kami semua dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Amin. Amin.